Salam, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Mara dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini yaitu cara menghadapi krisis. Hari-hari ini seluruh dunia diperhadapkan dengan persoalan besar. Virus corona, pandemi corona, yang dampaknya ekonomi jadi seret, jadi susah, pekerjaan, usaha banyak yang macet, yang bangkrut. Kehidupan masyarakat banyak yang mengalami kekurangan, dan banyak korban di bidang kesehatan. Di segala bidang saat-saat ini menghadapi situasi sulit, krisis. Bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini? Bagaimana caranya kita menghadapi krisis saat ini? Belajar dari apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel, maka kita akan mendapatkan berkat dari sana. Bukan meniru apa yang dilakukan bangsa Israel, tetapi dengan belajar melalui kesalahan yang dilakukan bangsa Israel, supaya kita tidak mengulangi lagi di saat sulit. Bangsa Israel dalam perikop ini, mereka sedang menghadapi krisis air. Untuk mereka minum tidak ada, untuk ternak mereka juga tidak ada. Kenapa sampai sama sekali tidak ada air di daerah itu? Karena disabotase oleh orang Amalek. Semua sumber-sumber mata air ditutup, baik sumur ataupun sungai, ditutup semuanya. Sehingga saat bangsa Israel tiba di daerah Rafidim, tidak mendapatkan air, yang pada gilirannya mereka kehausan. Saat mereka haus, mereka tidak bisa nahan nafsu amarahnya. Nafsu amarahnya tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya, mereka satu dengan yang lain pun bertengkar.
Setelah satu dengan yang lain bertengkar, tidak bisa dikendalikan. Mereka memarahi Musa, mereka mencaci maki Musa. Bahkan mereka mau melempari Musa, merajam Musa dengan batu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Gara-gara haus, tidak bisa nahan haus, mereka sampai pada akhirnya mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita saat ini, di saat krisis seperti ini? Saudara sekalian, sebenarnya masa krisis yang dihadapi bangsa Israel, masa sulit yang dihadapi bangsa Israel tidak sekali ini saja. Sebelum peristiwa ini terjadi di Rafidim, mereka krisis air. Sebelum-sebelumnya mereka menghadapi masa-masa sulit, masa-masa krisis yang luar biasa. Saat mereka di Mesir, saat mereka keluar dari Mesir, harus menghadapi kejaran tentara Mesir, sementara di depan ada laut yang terbentang luas. Sedemikian rupa Tuhan terus menyertai mereka dengan kuat kuasanya, dengan mukjizatnya. Dan Tuhan terus menyertai mereka dengan tanda-tanda, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan Tuhan terus menyertai mereka ditandai dengan tiang awan pada saat malam, tiang awan pada saat siang, sehingga mereka tidak kepanasan. Dan saat malam Tuhan menyertai mereka dengan tiang api, sehingga mereka tidak merasakan kedinginan ketika angin gurun menerpa mereka. Sedemikian jauh penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Tetapi sampai di Rafidim, mereka lupa. Mereka tidak mau tahu dengan semua keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah perbuat atas mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sehingga pada saat itu, ketika Musa merasa terancam, mau dirajam oleh batu, oleh mereka dengan batu, apa yang terjadi? Musa datang kepada Tuhan. Di dalam doa Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan solusi agar Musa membawa tongkat yang pernah dipakai untuk memukul sungai Nil. Agar Musa membawa tongkat yang pernah dipakai untuk melakukan banyak keajaiban. Lalu mengajak tua-tua Israel berjalan di depan bangsa itu, lalu menuju ke gunung batu di Horeb. Yang terjadi apa? Sesuai dengan petunjuk Tuhan, perintah Tuhan, maka Musa memukul gunung batu itu. Dan saat itulah gunung batu itu memancarkan air, sehingga seluruh bangsa itu, bangsa Israel, minum air sepuas-puasnya, baik untuk ternaknya, untuk mereka bisa masak, mereka bisa minum, mereka dipuaskan, untuk mereka bisa mandi. Mereka dipuaskan oleh air yang memancar dari gunung batu. Itu adalah keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan tempat itu di ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan, tempat itu dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kita bisa belajar dari kesalahan bangsa Israel, bukan meniru kesalahannya. Belajar untuk kita bisa menghadapi masa-masa sulit saat ini. Yang pertama,
yang harus selalu kita ingat. Ketika krisis melanda, ketika persoalan datang, yang pertama, jangan mencobai Tuhan. Jangan meragukan Tuhan, tapi percayalah. Jangan mencobai Tuhan, tapi percayalah. Jangan meragukan Tuhan, tapi percayalah. Itu hal yang pertama. Yang dilupakan oleh bangsa Israel, yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Jangan mencobai Tuhan, tapi percayalah. Situasi sesulit apapun yang kita alami hari ini, yakinlah, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Caranya gimana? Seringkali cara Tuhan itu tidak masuk di nalar kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita, dari sana Tuhan mampu mendatangkan solusi, jalan keluar, supaya kita bisa keluar menghadapi krisis ini. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, hal yang jahat. Percaya bahwa Tuhan ketika Dia memerintahkan, Dia menyertai, dan ketika Dia menyertai, Dia tidak akan biarkan kita terlantar, terkatung-katung. Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi atas kita orang percaya. Maka percayalah. Jangan engkau khawatir, jangan engkau ragu-ragu, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu dengan mengatakan, adakah Tuhan saat ini, di saat aku menghadapi bahaya, di saat aku menghadapi krisis, adakah Tuhan menyertai aku? Adakah Tuhan di tengah-tengahku hari ini? Nah, kita belajar supaya kita bisa menghadapi krisis saat ini dengan mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Iman itu apa, saudara? Dalam kitab Ibrani tertulis demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi iman itu tidak menuntut bukti fisik dulu baru percaya. Tidak. Walaupun belum ada bukti, namanya iman ya percaya. Karena iman itu fokusnya kepada Tuhan Yesus yang mampu melakukan mukjizat besar, yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan engkau ragu, jangan engkau mencobai Tuhanmu dengan mengatakan, apa benar Tuhan menyertai aku? Tapi percayalah, Yesus tidak pernah menyangkali dirinya sendiri. Dia berkata saat naik ke surga, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Saudara dan saya adalah umatnya. Yakinlah, saudara disertai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sesulit apapun hari-hari ini, jangan ragukan Tuhan, tapi percayalah. Loh, aku dapat pertolongan dari mana? Saya tidak punya koneksi, tidak punya hubungan dengan orang-orang
yang punya potensi untuk menolong aku. Jangan takut. Saat bangsa Israel disabotase oleh bangsa Amalek, semua sumber mata air ditutup, mereka juga tidak dapat apa-apa, tidak dapat air. Mereka juga tidak melihat ada kemungkinan ada turun hujan. Tetapi justru apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Loh kok bisa? Iya, jelas tadi ayatnya mengatakan Musa diperintahkan untuk memukul gunung batu. Dan ketika gunung batu itu dipukul, mukulnya pakai tongkat kayu. Mukulnya pakai tongkat kayu, tentunya tidak keras. Dibandingkan kerasnya batu, kayu lebih lunak. Tapi yang ajaibnya, gunung batu yang keras itu ketika dipukul dengan kayu yang lunak, di dalam perintah Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, maka Musa memukul gunung batu itu dan memancarlah mata air yang menyegarkan, memuaskan seluruh bangsa itu. Sehingga semua yang dahaga dibuat puas. Mereka yang kehausan dibuat puas. Dari manusia sampai binatang, semua dipuaskan oleh Tuhan. Dari apa, saudara? Dari tempat yang tidak terduga. Batu yang keras bisa memancarkan mata air yang segar dan tidak pernah kering. Saudara sekalian, peristiwa ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Masa krisis, masa sulit hari ini, apapun penyebabnya, disabotase orangkah, dijahili orangkah, atau karena imbas dari penyakit ini, pandemi ini, apapun yang terjadi, Tuhan mampu bekerja di tengah situasi krisis ini untuk menolong saudara sekalian. Hanya saja ingat, jangan ragu, jangan bimbang, tapi percayalah. Makanya tempat itu disebut masa. Jangan mencobai Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa, masa itu diganti O jadi mosok. Mosok to ya, lho. Tandane ora percaya. Mosok. Masa. Tidak percaya itu kata tidak percaya. Yang menunjukkan bahwa orang itu tidak percaya. Masa. Mosok. Gampang diingat toh. Jadi kalau kita ingin keluar dari krisis, berhasil menghadapi krisis ini, ingat, jangan cobai Tuhan, jangan meragukan Tuhan, tapi percayalah. Ya, percayalah. Di dalam kitab Korintus, 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus Yesus. Yesus disebut batu karang yang teguh. Dan dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 4 ini, mereka semua ini menunjuk kepada bangsa Israel pada saat perjalanan. Ternyata Tuhan Yesuslah yang menyertai mereka. Sehingga ayat ini muncul di zaman ini untuk kita saat ini. Hari ini pun ketika saudara dan saya menghadapi masa sulit, saudara punya Tuhan Yesus Kristus, saya punya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah batu karang yang bisa memancarkan air untuk memberi minum sepuasnya bagi mereka yang dahaga. Bangsa Israel di Rafidim. Tetapi bukan hanya untuk mereka.
untuk kita saat ini, untuk kepada siapa saja sepanjang segala abad sampai dunia ini habis kiamat. Dan sampai selama-lamanya, Yesus sanggup menolong siapapun yang dalam krisis. Asal percaya. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Asal percaya saja, semua persoalanmu bisa diatasi. Amin, saudara. Persoalan bisa diatasi, penyakit bisa sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, dapat jalan keluar. Dalam nama Yesus, semua mengalami anugerah pertolongan Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel terjebak dalam kesalahan. Yang kedua, dalam situasi haus, mereka tidak bisa mengendalikan nafsu amarah. Sehingga satu dengan yang lain mereka bertengkar. Lalu mereka juga ngomel dan bertengkar kepada Musa, bahkan mau melempari Musa sampai mati. Yang selanjutnya, tidak mempercayai Tuhan. Yang kedua ini, saudara, yang harus kita ingat supaya kita bisa menghadapi krisis ini dengan kemenangan. Jangan bertengkar, tapi bersatulah. Jangan bertengkar, tapi bersatulah. Berdamailah. Untuk apa? Mencari jalan keluar. Ini yang kita bisa pelajari yang kedua. Untuk kita bisa menghadapi krisis saat ini. Kita sering mendengar kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satu lidi bisa dipatahkan dengan mudah. Tapi sekian banyak lidi disatukan, diikat menjadi sapu, akan sulit untuk dipatahkan. Artinya apa? Kalau kita memilih bersatu, berdamai, maka sebenarnya sebagai manusia Tuhan memberikan kita itu pikiran untuk bermusyawarah mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Jangan kita memilih saling menyalahkan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin. Jangan. Tetapi bersatulah, berdamailah, cari jalan keluar yang terbaik. Ada lagu kan mengatakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kesana di mana? Di dalam persatuan kesatuan, dalam perdamaian, di dalam kerukunan ada berkat Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Daripada energi dihabiskan untuk berpikir negatif, melakukan tindakan yang negatif, provokatif, hasilnya akan merusak, menghancurkan. Lebih baik energi yang ada, yang sama itu, energi itu kita kumpulkan untuk bersatu, untuk berdamai, mencari jalan keluar. Di dalam keluarga perlu kerukunan. Persoalan akan selalu ada. Tapi kalau hanya melihat persoalan,
lalu saling mengeraskan hati masing-masing di antara anggota keluarga, maka yang terjadi rumah tangga akan bubrah. Dalam satu kehidupan berbangsa dan bernegara juga begitu. Apa yang dialami bangsa Israel, mereka saling bertengkar, mereka memusuhi pemimpinnya yaitu Musa. Bahkan pada akhirnya mereka tidak mempercayai Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Itu pun bisa terjadi di Indonesia. Kalau tidak bisa mengontrol nafsu, merasa mampu, merasa bisa, pemimpinan semua tidak becus. Jangan. Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa diperintahkan bukan hanya membawa keluar, tapi menuntun, menyertai mereka sampai ke daerah Kanaan saat ini, Israel saat ini. Saudara sekalian, energi jangan dihambur-hamburkan untuk yang negatif, tapi energi kita, ayo kita kumpulkan, kita satukan untuk perdamaian, nyupport pemerintah, nyupport pemimpin. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda cara di dalam mengatasi satu hal atas bangsa ini, jangan provokasi orang lain untuk kita gerakkan, lalu membuat gaduh suasana yang saat ini krisis semakin krisis. Jangan. Tapi mari kita membawa damai, membawa perdamaian. Energi kita arahkan untuk yang positif, membawa perdamaian, persatuan, karena dalam persatuan dan kesatuan dalam perdamaian itu berkat Tuhan dicurahkan. Dalam keluargamu juga begitu. Perlu persatuan dan kesatuan, kerukunan supaya berkat Tuhan dicurahkan menghadapi masa sulit ini. Rukun, bersatu, bergandeng tangan, cari jalan keluar yang terbaik. Yakinlah Tuhan memberkati keluargamu ketika engkau rukun. Yakinlah Tuhan menyertai dan memberkati bangsa ini ketika rukun. Pemerintah sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi situasi ini. Kita seharusnya mendukung apa yang pemerintah lakukan. Sebagai gereja Tuhan, ayo sebagai jemaat Tuhan, bersatu. Bersatu, karena di dalam persatuan umat Tuhan, berkat Tuhan juga dicurahkan untuk gereja Tuhan. Jadi di mana ada persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama melakukan yang baik, yang benar, menghormati imam, menghormati pemimpin, menghormati sesama, maka di sana akan ada berkat Tuhan. Orang Israel sudah tidak ada hormat lagi satu dengan yang lain. Orang Israel dalam konteks ini tidak ada hormat lagi kepada Musa sebagai imamnya, pemimpinnya. Dan pada akhirnya juga tidak punya hormat pada Tuhan karena meragukan kehadiran Tuhan. Dan itu berbahaya. Maka jangan kita meniru, tapi mari kita lakukan yang terbaik untuk kita bisa keluar dari krisis ini. Bersatu itu lebih baik daripada bercerai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu dalam keluarga, bersatu dalam gereja, bersatu bersama-sama sebagai bangsa dan negara. Maka dalam persatuan itu, keluarga akan tegak berdiri. Dalam persatuan itu juga gereja akan berdiri kokoh. Demikian juga sebagai bangsa dan negara akan berdiri kokoh kalau ada persatuan dan kesatuan. Dua hal ini akan membawa kita keluar dari krisis. Jangan ragukan Tuhan, tapi percayalah.
Jangan bertengkar, tetapi berdamailah untuk mencari solusi. Maka Tuhan akan menolongmu mencari jalan keluar, mendapatkan jalan keluar, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini yang saat ini sakit, kiranya Tuhan menolong, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang saat ini sedang beban berat, Tuhan menolong untuk memberikan kelegaan. Apapun pergumulan umatmu saat-saat ini, mungkin ekonomi mereka saat-saat ini menghadapi masa sulit, kiranya Engkau memberkati mereka melalui pekerjaan mereka, melalui usaha yang mereka tekuni. Tuhan Yesus menolong, memberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia. Engkau memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan seluruh kabinet Indonesia Maju yang ada, lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia yang ada, seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan memberkati dan menyertai, memberikan hikmat marifat, supaya dalam masa-masa krisis ini, para pemimpin ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan, mengambil langkah-langkah yang tepat dan penuh bijaksana dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami berdoa, berkat atas negeri ini, kami mohon kepadamu, Engkau memberkati negeri ini, memberikan solusi jalan keluar di tengah-tengah pandemi Corona saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak.